Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah hadis tarbawi dengan tema metode asistensi. Saya Junaina Bintang Novita dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, untuk metode asistensi ini ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama hadis metode asistensi, yang kedua kosakata atau mufradat, yang ketiga hadis terjemahan hadis metode asistensi, yang keempat sarah hadis, yang kelima pendidikan yang dapat dipetik dari hadis metode asistensi. Langsung saja untuk yang pertama yaitu hadis metode asistensi. An-Rib'i qala haddatsana rajulun man bani Amir annahu asta'dana 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sallama wa huwa fi baitin faqala alijun faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li khadimihi ukhruj ila hada fa'alimhu al-isti'dana faqullahu qul assalamu alaikum a'adkhulu fasami'ahu rajulu faqala assalamualaikum a'adkhulu fa'idana lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Kosakata mufradat pilihan yang pertama yaitu isti'dzana yang artinya meminta izin, pamit dan permisi. Yang kedua fa'adina yang artinya maka ia mengizinkan. Yang ketiga li khadimihi yang artinya kepada pembantunya, bujang. Yang keempat, alijun, asalnya a'alijun. Bolehkah saya masuk sama dengan a'adkhulu? Nah, untuk terjemahan hadisnya, dari Rib'i ia berkata, seseorang dari Bani Amir menceritakan kepada kami bahwa ia meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi sedangkan beliau berada di dalam rumah. Orang itu mengucapkan, bolehkah saya masuk? Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada pelayannya, keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang tata cara meminta izin. Katakan kepadanya, ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Orang itu pun mendengar apa yang disabdakan beliau, maka ia mengucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Kemudian Nabi SAW memberi izin kepadanya dan ia pun masuk. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan atau syarah hadis. Hadis ini menjelaskan adab masuk ke rumah orang lain. Nabi tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumah beliau sebelum mengucapkan salam dan minta izin atau permisi. Seorang sahabat bernama Rib'i bin Harasi memberitakan bahwa ada seseorang laki-laki dari Bani Amir, ia ingin bertemu dengan Rasulullah, hanya minta izin atau permisi saja, tidak memberikan salam terlebih dahulu dengan ucapannya yaitu, bolehkah saya masuk? Nama seorang laki-laki dari Bani Amir di sini tidak disebutkan. Dalam ilmu hadis disebut dengan isim mubham. Tetapi yang jelas dia seorang sahabat karena ia bertemu dan beriman kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkannya melalui pembantunya atau asisten untuk memberi pengajaran sebagaimana sebenarnya dalam Islam etika masuk ke rumah orang lain, yaitu dengan memberi salam kepada penghuninya dan minta izin. Nah, hal ini adalah kewajiban seorang nabi atau seorang guru ketika melihat ketimpangan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seorang sahabat atau murid, makalah segeralah diluruskan. Nabi bersabda kepada pembantunya, ukhruj ila hada fa'alimhu al-istildana, keluarlah dan ajarkan kepada orang itu tentang cara minta izin. Nah, asisten Rasul itu disuruh keluar berhadapan dengan tamu yang akan bertemu. Artinya antara pengajar dan yang diajar memang harus ada pertemuan secara langsung agar materi ajar dapat disampaikan dan dapat diterima dengan baik. Setelah bertemu dan bertatap muka barulah dimulai proses pembelajarannya. Lanjut,
Sabda Rasulullah SAW, fakullahu kul assalamualaikum a'adkhulu. Ucapkanlah assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Tetapi laki-laki tersebut mendengar pengajaran Rasul yang akan diberikan melalui asistennya. Lantas laki-laki tersebut melakukannya, memberi salam dan meminta izin, kemudian diizinkan oleh Rasulullah SAW. Hadis yang hampir sama juga dilakukan seorang sahabat ketika akan masuk ke rumah Nabi. Tidak salam dan tidak minta izin sebagaimana dijelaskan di atas. Nabi bersabda, irji fakul assalamualaikum a'adkhulu. Kembalilah maka ucapkan assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Isti'dan diperintahkan ketika akan memasuki rumah orang lain, yakni gabungan salam dan minta izin. Misalnya, assalamualaikum, permisi, bolehkah saya masuk, dan lain-lain. Perintah yang sama juga dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 27, yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Tetapi jika di rumah tidak ada orang atau ke rumah sendiri, hanya diperintahkan memberi salam saja. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Quran surat An-Nur, yaitu surat ke-24 ayat ke-61, yang artinya, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Etika atau adab masuk ke rumah orang lain menggabungkan salam dan minta izin, sedangkan rumah sendiri hanya memberi salam. Maksud memberi salam tentunya memberi penghormatan dari sisi Allah kepada pemilik atau penghuni rumah dengan ucapan selamat atau doa selamat sebagai sunnah pertemuan seorang muslim dengan muslim lain, atau salam terhadap para malaikat jika rumah itu kosong dan tidak ada penghuninya. Adapun minta izin masuk merupakan keharusan karena rumah itu di bawah kekuasaannya. Di samping agar penghuninya mengondisikan siap menerima tamu baik dalam berpakaian maupun lingkungan rumah, karena barangkali ia sedang berpakaian rumah yang bebas, tak sopan dan tidak layak dipandang oleh orang luar rumah. Atau kebersihan lingkungan rumah juga dan ketertibannya belum siap menerima tamu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anha, innama ju'ila lil isti'danu min ajlil basar. Sesungguhnya disunahkan minta izin isti'dan untuk menjaga pandangan mata. Dalam tradisi masyarakat, minta izin ini dilakukan dengan berbagai cara dan bahasa. Sebagian daerah dengan cara mengetuk pintu dan sebagian lainnya dengan kata-kata yang mudah dipahami. Di antaranya nyun sewu, permisi, dan lain sebagainya. Adat minta izin etikanya hanya dilakukan 3 kali. Jika diterima dan dipersilakan masuk, boleh masuk. Dan jika tidak ada jawaban, sebaiknya kembali saja sampai pada kesempatan lainnya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari yang artinya, minta izin itu 3 kali. Jika diizinkan, kamu boleh masuk, dan jika tidak, maka kembalilah. Nah, metode penyampaian hadis di atas atau hadis-hadis tadi dalam konteks pendidikan adalah metode asistensi. Artinya, pengajaran masuk ke rumah orang lain diberikan oleh asisten Nabi, yakni pembantunya, tidak langsung oleh Nabi sendiri. Nabi mengajarkan kepada asistennya dan asistennya mengajarkan kepada tamu yang ingin bertemu dengan Rasulullah agar mengucapkan assalamualaikum dan permisi, bolehkah saya masuk. Setelah itu baru diizinkan masuk. Demikian kebijakan seorang guru, yakni Rasulullah, ketika melihat seorang sahabat salah melakukan sesuatu.
langsung diluruskan dengan penuh bijaksana. Dalam hal ini cukup melalui orang lain karena dipandang melalui asisten lebih layak. Nah, metode asistensi juga pernah dilakukan Rasulullah pada kasus seorang wanita yang ingin bertanya kepada Rasulullah. Tertera pada hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seseorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang menstruasi atau haid. Bagaimana cara mandi dari menstruasi? Nabi menjawab, Anda ambil sepotong kain yang dapat menyerap kain atau kapas, kemudian Anda buat membersihkan mengelap. Wanita itu bertanya lagi, bagaimana aku membersihkan dengannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, Anda bersihkan dengannya. Wanita itu bertanya lagi, bagaimana aku membersihkan dengannya ya Rasulullah? Beliau menjawab, Anda bersihkan dengannya. Aisyah berkata, aku mengetahui maksud Rasulullah SAW, maka aku tarik kemudian aku ajarkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis tersebut, Aisyah menjadi asisten Rasulullah yang menjelaskan permasalahan wanita menstruasi ketika akan bersuci atau mandi. Tentunya Aisyah lebih paham dan lebih berpengalaman karena memang urusan dia. Dalam pendidikan modern, metode seperti ini berlaku pada penerapan asistensi guru besar atau tim teaching, di mana pengajaran diberikan oleh tenaga yang profesional. Nah, yang selanjutnya yaitu pendidikan yang dipetik dari hadis. Pendidikan yang dapat diambil dari hadis metode asistensi adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, adab masuk rumah orang lain mengucapkan salam dan minta izin. Yang kedua, mengajarkan adab masuk rumah orang lain tamu yang belum paham tentang adab, tentang Islam baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, metode pengajaran asistensi, sedangkan asisten mengajarkan muridnya dengan metode demonstrasi dan eksperimen. Selanjutnya, biografi singkat perawi hadis. Nama lengkap perawi hadis Rib'i bin Harasi Al-Absi, nama panggilannya Abu Maryam Al-Kufi. Dia seorang tabi'i besar tinggal di Kufa dan meninggal pada tahun 100 Hijriah. Al-Zahabi berkata, Rib'i ini seorang yang patuh beragama, tidak pernah bohong sama sekali. Demikian juga Al-Jali mengungkapkan bahwa Rib'i termasuk manusia terpilih dan tidak pernah bohong sama sekali. Rib'i meriwayatkan hadis dari seorang sahabat dari Bani Amir yang tidak disebutkan namanya. Hal ini tidak apa dan tidak mengurangi kualitas hadis karena jumhur ulama menilai bahwa semua sahabat itu adalah adil. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.